Nilai itu keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukain secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Nilai ini relatif stabil dan bertahan lama. Atribut nilai dibagi menjadi dua, yaitu konten dan intensitas, di mana konten ini suatu tindakan atau keadaan tertentu yang dianggap penting, kayak misalnya saya percaya keulatan akan membawa kesuksesan dalam berbisnis. Sedangkan intensitas itu menjelaskan seberapa penting kegiatan atau keadaan tersebut. Contohnya kayak seberapa besar saya pegang keyakinan itu, semakin saya kendur, maka saya akan cenderung malas dan membuat ketidaksuksesan, atau malah sebaliknya. Nilai juga mempunyai arti penting bagi perilaku organisasi karena menjadi dasar dari motivasi, sikap, dan persepsi kita. Nilai juga mempunyai dua tipe, yaitu tipe terminal dan tipe instrumental, di mana tipe terminal ini yang diharapkan tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Sedangkan nilai instrumental itu cara bertingkah laku yang lebih disukai atau cara-cara untuk mencapai nilai-nilai terminal tersebut. Contoh dari nilai terminal yaitu hidup sejahtera, hidup damai, indah, kebebasan, bahagia, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari nilai instrumen itu ambisius, terbuka, ringan hati, rapi, bersih, penolong, jujur, dan lain-lain. Ada beberapa perbedaan-perbedaan nilai. Yang pertama, power distance, yaitu jarak kekuasaan. Hingga sejauh mana anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan yang rendah menerima distribusi kekuasaan yang tidak sama. Yang kedua, quantity dan quality atau kualitas dan kuantitas kehidupan. Kuantitas kehidupan adalah sampai tingkat mana nilai-nilai seperti ketegasan, memperoleh unang, dan bahan material, serta persaingan itu gagal. Sedangkan kualitas kehidupan adalah sampai tingkat mana orang menghargai hubungan dan memperlihatkan kepekaan dan keprihatinan untuk kesejahteraan orang lain. Yang ketiga, individualis versus collectivism atau individualisme lawan kolektif. Yaitu seseorang lebih memperhatikan diri sendiri dibanding kolektivis yang mengkehendaki seseorang yang mempunyai tanggung jawab yang lebih luas, yaitu tanggung jawab sosial. Yang keempat, uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian, yaitu atribut budaya yang menggambarkan sejauh mana suatu masyarakat merasa terancam oleh situasi yang tak pasti dan ambigu dan mencoba menghindari situasi itu. Yang kelima, long term dan short term orientation atau orientasi jangka panjang lawan jangka pendek. Jadi orientasi jangka panjang itu di mana nilai-nilai yang dipakai oleh masyarakat atau organisasi berorientasi ke masa depan serta menghargai penghematan dan ketekunan. Sementara orang yang berorientasi jangka pendek menghargai masa lampau dan masa sekarang serta menekankan penghargaan akan tradisi dan mematuhi kewajiban sosial. Yang keenam, masculinity, yaitu pembagian peran antara pria dan wanita
yang di dalamnya pria memiliki sifat memaksa dan memiliki peran yang dominan, sementara wanita memiliki peran yang lebih banyak berhubungan dengan perhatian pada kualitas kehidupan dan hubungan. Selanjutnya yaitu sikap. Apa sih sikap? Sikap itu mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu seperti objek, orang, atau peristiwa. Jadi sikap itu tuh evaluasi statement atau judgment terhadap objek, orang, atau peristiwa tersebut. Ada beberapa jenis-jenis sikap. Yang pertama, job satisfaction atau sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua, job involvement, yaitu sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipan aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, organization commitment, di mana sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuan dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Nilai itu mempunyai 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku, di mana komponen kognitif ini segmen opini atau kepercayaan dari sikap. Kayak misalnya contoh, saya percaya bahwa diskriminasi itu salah. Yang kedua yaitu komponen afektif. Komponen afektif ini segmen emosi atau perasaan dari sikap. Contohnya, saya tidak suka dia karena dia itu diskriminasi terhadap misalnya warna kulit atau agama. Sedangkan komponen perilaku itu intensi atau kehendak dari perilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Misalnya, saya mencoba menghindari dia karena dia itu suka mendiskriminasi. Ada 3 tipe kerja. Yang pertama yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Hubungannya sikap kerja dengan kepuasan kerja itu istilahnya sikap dan kepuasan kerja sering dipertukarkan untuk arti yang sama. Yang kedua yaitu keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja ini derajat yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasi diri dengan pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan memandang bahwa kinerjanya penting bagi harga dirinya. Yang ketiga yaitu komitmen organisasi. Jadi komitmen organisasi ini derajat yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasi diri dengan suatu organisasi dan tujuan-tujuan serta berkeinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut. Kepuasan kerja. Bagaimana hubungan kepuasan kerja dengan produktivitas, kemangkiran, dan keluar masuknya karyawan dalam perusahaan? Mengukur kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal, dan lainnya. Jadi, assignment atau penilaian merupakan hal yang rumit. Kepuasan kerja itu dapat diukur dengan single global rating dan summing up job work. Jadi single global rating ini individu diminta merespon satu pertanyaan, seperti misalnya dengan mempertimbangkan semua aspek, seberapa puas Anda bekerja terhadap pekerjaan Anda. Yang kedua yaitu summing up job work, di mana cara ini mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam sebuah pekerjaan dan menanyakan perasaan para pekerja tentang tiap-tiap unsur tersebut. Kayak misalnya nanya supervisi, gaji, promosi, kesempatan, atau hubungan dengan rekan kerjanya. Ada beberapa faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja. Yang pertama yaitu kerja yang secara mental menantang,
Faktor ini memberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka bekerja. Yang kedua, ganjaran yang pantas. Faktor ini selalu diinginkan oleh karyawan dalam sistem upah dan kebijakan promosi yang dinilai adil, tidak meragukan, dan segaris dengan penghargaan mereka. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung bagi karyawan dalam melakukan pekerjaannya, karena dengan lingkungan yang nyaman dapat menciptakan hasil kerja yang memuaskan. Yang keempat, rekan sekerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung dalam menghasilkan kerja yang memuaskan, karena dengan adanya interaksi sosial di dalam suatu pekerjaan maka dapat mendukung kepuasan kerja dari karyawan. Yang kelima, jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan. Karyawan yang memiliki kepribadian yang sama dengan pekerjaan yang dipilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntunan dan pekerjaan mereka. Jadi kemungkinan berhasilnya pekerjaan tersebut sangat besar. Yang keenam, ada dalam gen. Faktor ini penting karena gen dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari segang karyawan. Disposisi seseorang terhadap hidup baik positif maupun negatif ditentukan oleh bentuk genetiknya. Ada 3 efek kepuasan kerja dalam kinerja karyawan. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seorang karyawan semakin bagus. Yang kedua, kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. Contohnya, suatu perusahaan harus memberikan tunjangan cuti sakit kepada karyawan yang sakit supaya karyawan tersebut seperti diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Kepuasan juga dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan. Jadi, kepuasan kerja sangat penting dalam mempengaruhi karyawan yang buruk untuk tinggal dari mana yang kinerjanya bagus. Selanjutnya yaitu respon terhadap ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan kerja dapat diungkap dalam 4 jenis respon yang berbeda dalam 2 dimensi, yaitu dimensi konstruktif atau destruktif dan aktif atau pasif. Yang pertama yaitu exit. Exit ini perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi, seperti mencari posisi baru atau mengundurkan diri. Yang kedua yaitu poise. Secara aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki kondisi seperti menyarankan perbaikan-perbaikan, membicarakan masalah dengan atasan, dan beberapa aktivitas serikat pekerja. Yang ketiga yaitu loyalty. Secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi, seperti membela organisasi dari kritik pihak luar dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk do the right thing. Yang keempat yaitu neglect. Secara pasif membiarkan kondisi memburuk seperti sangat sering terlambat atau mangkir, mengurangi upaya dan meningkatkan tingkat kesalahan. Kayak misalnya udah sering terlambat malah dilambat-lambatin lagi, kayak gitu misalnya. Mungkin sekian materi yang saya pahami dari materi nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, assalamualaikum.